Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Dayat, NIM 1924 10103017 dari mata kuliah DAA kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan dosen kepada saya, yaitu ada dua soal, latihan 1 dan latihan 2. Langsung saja untuk latihan 1, kita ke codingannya. Nah, untuk latihan soal nomor 1, buatlah algoritma rekursif untuk mencari suku ke N dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya. Di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Nah, di sini kita sudah memperoleh rumus. Setelah itu, sehingga U5 yaitu 29 didapat dari U4 19 ditambah 2 dikalikan 5. Dengan nilai U1 ditentukan 1. Nah, untuk algoritma rekursifnya yaitu di sini saya mempunyai variabel input yaitu integer input masukkan bilangan yang memiliki fungsi user nantinya akan menginputkan suku keberapa yang ingin user carikan. Maksud saya yang ingin user cari. Nah, di mana di sini saya mempunyai fungsi dengan nama yaitu nilai suku ke N dan memiliki parameter input N. Jika N sama dengan 1, maka nilainya akan 1. Jadi outputnya 1. Nah, jika N itu tidak sama dengan 1, maka akan ke percabangan else, yaitu return nilai suku ke N, yang lalu kita memasukkan rumus yang sudah kita dapat di soal tadi, yaitu N-1 plus 2 dikalikan N. Sehingga outputnya kita print fungsinya tadi, yaitu nilai suku ke N, lalu kita masukkan inputan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita run saja. Nah, masukkan bilangan. Semisal kita masukkan bilangan atau suku kedua. Nah, suku kedua sama dengan 5. Ini suku kedua. Lalu kita run lagi, semisal suku kelima. Nah, suku kelima 29. Semisal kita run lagi suku ke-6 sama dengan 41. Jadi untuk algoritma rekursifnya adalah seperti itu. Untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Buatlah pohon rekursif untuk suku ke-5. Nah, untuk pohon rekursifnya, tadi kan kita udah mempunyai rumus yaitu N-1 plus 2N. Untuk pohon rekursifnya itu ada UN ke-5 sama dengan U5-1 plus 2 dikalikan 5. Jadi suku ke-5 itu didapat dari suku ke-4 ditambah 2 dikalikan 5. Suku ke-4 didapat dari U4-1 plus 2 dikali 4. Yaitu suku ke-4 didapat dari U3 ditambah 2 dikalikan 4. Suku ketiga didapat dari U2 ditambah 2 dikalikan 3. Dan seterusnya. Sehingga di sini didapat suku keduanya 5, suku ketiganya 11, ya, suku keempat 19, dan suku kelima 29. Untuk soal nomor 3, tentukan matriks untuk ukuran inputnya. Nah, matriks untuk ukuran inputnya adalah N. Karena apa? Karena nilai N mempengaruhi banyaknya eksekusi loop yang terjadi. Semisal nih, user menginputkan nilai N 4. Jadi, eksekusi loopnya juga 4. Seperti itu. Jadi, untuk metrik ukuran inputnya adalah N. Soal nomor 4, tentukan basic operasinya. Basic operasinya adalah if N sama dengan 1. Karena setiap kali program dijalankan 1 kali, maka operasi N sama dengan 1 ini nanti juga akan dieksekusi 1 kali juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operasinya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Menurut saya itu tidak diperlukan karena nilai inputan N akan sama besarnya dengan banyaknya loop yang terjadi. Jadi seperti apa yang udah saya bilang tadi,
Apabila user menginputkan 4 nilai n-nya, berarti perulangannya atau banyaknya loopnya juga 4. Jadi tidak memerlukan base case, worst case, dan average case-nya tadi. Untuk selanjutnya, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi untuk Cn-nya sendiri sama dengan 1 plus Cn-1 plus 2n. Nah, Cn di sini itu merupakan total banyaknya node yang terbentuk di pohon rekursif. Untuk satu ini maksudnya semisal kita menginputkan nilai 1, jadi program juga akan menjalankan 1 kali juga gitu. Lalu untuk Cn-1 plus 2n ini merupakan operasi yang ada pada recursive case-nya. Jadi operasi yang tadi seperti itu. Selanjutnya adalah cari persamaan langsung atau Cn. Jadi untuk persamaan langsungnya sama dengan Cn sama dengan 1 plus Cn-1. 1 plus 1 plus n-2. Di mana kita jumlahkan saja ini menjadi 2 plus Cn-2. Sehingga hasil akhirnya 3 plus Cn-3. Setelah itu kita mendapatkan C1 sama dengan Cn-1. 1 sama dengan n-i. Maksud saya tadi i di sini n-i. Nah, kita pindah ruas yang i. Sehingga i sama dengan n-1. Lalu Cn sama dengan I plus Cn-1. Cn-1 itu adalah 1, sehingga Cn sama dengan I plus 1. Dengan I tadi udah kita ketahui yaitu n-1, sehingga I kita masukkan saja n-1 plus 1. Sehingga untuk Cn-nya sama dengan n. Nah, untuk selanjutnya adalah latihan 2, di mana soal nomor 1 yaitu buatlah fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 dikali suku ke-2. Misal suku ke-5 didapat dari 5 dikali 19 min 6 dikalikan 5. Nilai suku 1 sama dengan 0 dan nilai suku 2 sama dengan 1. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini saya mempunyai fungsi yaitu dengan nama hitung underscore suku ke N. Dengan parameter input adalah N. Nah, jika N itu sama dengan 1, maka outputnya adalah 0. Jika N sama dengan 2, maka outputnya adalah 1. Sesuai dengan soalnya, jika nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Nah, jika N inputan tadi itu tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 2, maka akan ke percabangan else, yaitu kita memasukkan rumusnya, yaitu N-1 dikalikan 5 dikurangi N-2 dikalikan 6. Dengan kita menggunakan fungsi yaitu fungsi hitung N tadi. Setelah itu ini ada inputan, ini fungsinya user menginputkan suku keberapa yang ingin dicari, lalu print print fungsinya tadi hitung underscore UN dan inputan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung run saja. Nah, masukkan bilangan. Semisal kita masukkan 3. Maksudnya adalah suku ketiga. Nah, suku ketiga adalah 5. Nah, di sini juga suku ketiga sama dengan 5. Misal kita run lagi suku ke-5. Nah, maka suku ke-5 adalah 65. Jadi sudah tepat seperti itu.
Selanjutnya adalah buatlah pohon rekursif untuk suku keempat. Jadi tadi kan kita udah mengetahui rumusnya untuk pohon rekursifnya. Suku keempat sama dengan maksud saya suku keempat sama dengan U 4 min 1 dikali 5 dikurangi U 4 min 2 dikali 6. Maksudnya di sini suku keempat itu didapat dari U 4 min 1, jadi didapat dari suku ketiga dikalikan 5 dikurangi suku kedua dikalikan 6. Untuk U3-nya didapat dari suku kedua dikalikan 5 dikurangi suku ke-1 dikalikan 6. Dan begitu seterusnya. Hingga didapat U1, 0, 1, 5, 19. Seperti itu. Karena urutannya tadi yaitu 0, 1, 5, 19. Untuk suku keempatnya. Untuk soal selanjutnya adalah tentukan matriks untuk ukuran inputnya. Jadi matriks untuk ukuran inputnya adalah N. Karena apa? Karena nilai N mempengaruhi banyaknya eksekusi loop yang terjadi. Jadi sama seperti soal yang pertama tadi, semisal user menginputkan suku keempat, jadi eksekusi loopnya juga 4 kali seperti itu. Untuk selanjutnya, soal nomor 4 adalah tentukan basic operation-nya. Untuk basic operation-nya adalah if n sama dengan 1, karena setiap kali program dijalankan 1 kali, maka operasi n sama dengan 1 juga akan dieksekusi 1 kali juga. Untuk selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operasinya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case? Menurut saya tidak diperlukan. Karena apa? Karena nilai inputan N akan sama besarnya dengan banyaknya loop yang terjadi. Jadi seperti soal nomor latihan 1. Untuk selanjutnya, soal nomor 6 di latihan 2. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi untuk nilai Cn-nya adalah Cn sama dengan 1 plus Cn-1 dikali 5 plus Cn-2 dikali 6. Seperti tadi untuk Cn-nya itu merupakan total banyaknya node yang terbentuk di pohon rekursif. Untuk 1 itu maksudnya jika program dijalankan 1 kali maka eksekusi loop juga 1 kali sama. Dan untuk Cn-1 dikali 5 plus Cn-2 dikali 6 ini merupakan operasi yang ada pada UN atau recursive case-nya. Dan terakhir ada soal nomor 7. Cari persamaan langsung Cn. Oke. Untuk nomor 7, persamaan langsung Cn sama dengan 1 plus Cn-1 plus N-2. Lalu kita ubah menjadi min, sehingga R kuadrat min R min 1 sama dengan 0. R kuadrat dikali R kali 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, didapat hasil R min 2 sama R plus 1. Sehingga untuk R-nya itu bernilai 2, dan untuk R kedua itu bernilai min 1. Untuk R1, ini maksud saya R1 sama dengan 2, dan R2 sama dengan min 1. Nah, di sini kita terdapat rumus yaitu alfa dikali R1 pangkat N ditambah beta dikali R2 pangkat N. Nah, kita masukkan saja karena R1 dan R2 sudah ketemu, sehingga A dikali 2 R1-nya dipangkatkan N ditambah beta dikali ini min 1 pangkat N. Nah, setelah itu untuk suku pertama yaitu 2 dikali alfa min beta sama dengan 1. Untuk persamaan pertama maksud saya adalah 2 dikali alfa min beta sama dengan 1. Dan untuk persamaan kedua yaitu 4 kali alfa ditambah beta sama dengan 1. Kita eliminasi sehingga didapat alfa sama dengan 1/3. Setelah itu kita mencari betanya dengan cara substitusi, di mana menggunakan substitusi pertama. Jadi
sepertiga dikali 2 karena alfanya tadi 2 sehingga didapat nilai 2/3 min B sama dengan 1. Min kita pindah ruas, min B sama dengan 1 min 2/3. Min B sama dengan 1 ini 3/3. Jadi ini harusnya kebalik, harusnya 3/3 di sini. Sehingga min beta sama dengan 3/3 dikurangi 2/3. Min beta sama dengan 1/3 dan kita mendapatkan nilai betanya yaitu min 1/3. Setelah itu kita masukkan saja, karena tadi rumusnya A dikali 2 pangkat N plus B dikali min 1 pangkat N, kita masukkan sehingga Cn sama dengan alfanya tadi 1/3 dikalikan 2 pangkat N ditambah betanya tadi min 1/3 dikalikan min 1 pangkat N. Sehingga untuk persamaan langsungnya adalah Cn sama dengan 1/3 dikali 2N, 2 pangkat N ditambah min 1/3 dikali min 1 pangkat N. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.